sekarang jumpa lagi bareng Caruban Misteri Channel yang kali ini ada sesuatu yang istimewa. Nah, ini ada adik bernama Rafa. Jadi ini kita mau cerita tentang, bukan cerita ya, artinya mengulas atau membahas atau menguak, waduh bahasanya ngeri ya, menguak, membahas tentang fenomena indigo. Jadi biar tahu ya, indigo itu apa. Nah, saya mau kasih sedikit penjelasan kenapa sih saya ingin menjelaskan tentang masalah indigo. Artinya indigo itu harus diketahui dulu ya, ada beberapa faktor penyebab-penyebab yang namanya indigo. Nah, jadi apa sih yang namanya indigo? Indigo ini ada beberapa faktor, nah yang harus diketahui. Ada yang bisa bersifat menguntungkan, ada yang tidak menguntungkan. Ada yang bisa menjadi baik, bahkan bisa menjadi memperburuk keadaan. Ini ada salah satu contoh yang ada di samping saya. Nah, dia memiliki suatu kelebihan yang luar biasa, tapi harus ada yang nuntun. Nah, insya Allah saya nuntun untuk Rafa ini agar dia bisa mengendalikan segala sesuatunya yang bersifat atau berkaitan dengan sesuatu yang astral. Karena dia sering kali melihat sesuatu yang makhluk astral. Ya, banyak makhluk-makhluk yang kata dia A, B, C, D, akhirnya timbul berbagai macam rasa ketakutan yang berlebihan. Padahal dia sendiri bisa mengendalikan rasa takut tadi. Yang sering terjadi dari pengakuan keluarganya itu, dia kalau udah rasa ketakutan dia mojok sendirian, menangis, ketakutan. Bahkan sampai banyak perilaku fisiknya dia yang tiba-tiba bergerak sendiri tanpa dia sadari. Nah, jadi indigo ini akan menjadi buruk apabila tidak bisa mengendalikan, atau di lingkungan keluarganya tidak bisa membantu mengendalikan permasalahan yang katanya indigo. Karena indigo itu juga termasuk bagian dari faktor gangguan yang berkaitan dengan gangguan kejiwaan. Nah, ini bahaya kalau udah lari ke kejiwaan. Kalau kita tidak bisa mengendalikan seorang anak indigo, atau seorang indigonya sendiri tidak bisa dikendalikan, dia akan lebih banyak bermain delusi terus. Sesuatu yang terbentuk dari pikirannya dia sendiri. Akhirnya yang dari pikiran dia melihat kuntilanak misalkan, lihat genderuwo, ya udah nanti yang dia lihat matanya dia ini seolah-olah ngeliat genderuwo, padahal nggak ada genderuwo, nggak ada kuntilanak, tapi ada dalam pikiran dia sendiri. Nah, itu satu bentuk penilaian dari cara penilaian saya ya. Tetapi ada indigo-indigo yang seperti Rafa ini justru dia bisa berinteraksi, bahkan berkomunikasi, bukan karena faktor delusi, tetapi 50%-nya itu bisa saja terjadi delusinya, akibatnya mengganggu pikiran dia sendiri, bisa saja nantinya mengganggu dalam faktor kejiwaan Rafa. Nah, oke, Rafa, kamu ceritain ya. Contoh kayak kemarin, tante kamu bilang kamu kaku badannya gitu-gitu tuh. Yang kamu rasain tuh sebetulnya gimana? Ya rasanya kayak nggak bisa gerak. Nggak bisa gerak, yang pertama kaku ya. Nah, terus yang tadi yang kemarin pagi, yang katanya gini, gimana? Nah, tadi tante kamu bilang gerak gitu gimana? Maksudnya apa, kaku atau gimana? Iya, Kak. Oh, kaku, jadi hanya kaku ya. Nah, itu tiba-tiba kaku sendiri sampai ada normal lagi gimana? Waktu bisa normal lagi? Normalnya ingat apa namanya, omongan mama. Ya. Mau tahu apa sih mama ngomong apa sih, ingat omongannya? Ngomongnya jangan takut, terus tarik nafas. Nah, dan itu jadi motivasi. Jadi kalau kamu udah bisa mengendalikan tadi, alhamdulillah kamu dalam situasi yang agak gimana, ingat omongan mama. Tadi omongan mama apa? Jangan takut. Nah, itu kan jadi obatnya di situ. Nah, malah seperti tadi bismillah ya kan, yang saya ajarkan tadi. Karena saya juga sama. Dulu waktu usia berapa itu punya sesuatu yang ketakutan gitu. Akhirnya memasukkan dalam pikiran sosok siapa yang menjadi motivasi, yaitu bapak. Karena udah almarhum bapak saya. Saya cuma bayangnya bapak saya. Nah, timbul rasa keberanian, timbul yakin dan percaya diri.
Nah kalau kamu udah awalnya begitu, oh ingat omongan mama, lalu tadi yang tadinya kaku segala macem, lalu jadi normal. Tadi ingat omongan mama kan, jangan takut. Nah udah sih jadi itu menjadi kunci atau password sebuah motivasi kamu untuk kembali normal. Seperti hal tadi, kalau tadi yang saya ajarkan Bismillah ya. Nah oke, jadi tadi saya sedikit memberikan kepada Rafa ini satu gambaran di mana bagaimana caranya mengendalikan pikiran dia sendiri dikala dia mengalami hal-hal seperti kaku. Nah, mohon maaf, terjadinya kaku ini sebetulnya sebelumnya Rafa melihat sesuatu kan? Apa yang kamu lihat? Di rumah tapi ya? Atau di mana? Pas di Jakarta. Hah? Jakarta. Oh Jakarta. Oh Jakarta. Apa yang kamu lihat? Kepala buntung sama perawannya. Ya makhluk gitu ya. Makhluk agak menyeramkan atau bagaimana? Itu di Jakartanya di perumahan, di area pemakaman atau apa tuh? Di Kota Tua. Oh Kota Tua. Oh Kota Tua. Oh iya, Kota Tua memang itu tempat bersejarah, bangunan peninggalan era kolonial Belanda. Wah, dia memang itu dari dulu ya, kesan-kesan gitu. Nah, itu yang kamu lihat itu siang, sore atau malam? Sore. Sore. Sekitar jam berapa? Yang tinggal Jam 3. semua. Oh, berarti di jam-jam dimana eksistensi makhluk-makhluk goib itu udah mulai keluar kayaknya. Nah, bisa nggak kamu gambarin makhluk kepala buntung tuh gimana? Dia pakai baju nggak? Yang kamu lihat? Oh, itu bisa digambar. Oh, bisa ada gambar. Oh, ya betul. Enggak digambarin, cara ini aja cerita deh. Kayaknya kalau kita gambar, Digambar. maksudnya kamu mau menggambar? Iya. Oh, ini rupanya tangannya dia otomatis ya, saya dia tiba-tiba bergerak, dia ingin menggambar. Oke, diam. Oke. Sebentar saya ambil alat tulis. Ada pulpen nggak? Pulpen saya pinjam. Bentar. Habis. Tadi tidur. Pulpen kamu yang itu mana apa? Ambilin tolong. Ambilin. Oke. Op. Ini. Bisa. Nah ini ceritanya Rafa ini memaksa untuk dia menggambar dan dia tadi kelihatan tangan dia bereaksi secara ini dia malah malas untuk menceritakan mendefinisikan wujud makhluk kepala buntung yang kata dia itu dia lihat, tetapi dia lebih cenderung ingin coba memberikan suatu gambaran bentuk ya. Ini bentuknya kayak ini yang makhluk satunya atau mana? Ini kepala buntung atau bukan? Bukan. Oh bukan. Dia berbulu. Ini yang nyeremin. Yang paling seremnya. Iya. Dia ada mulutnya nggak? Mulutnya kayak kekunci. Oh jadi Iya. oke lah. Nih kita lihat seperti apa gambaran dia secara tulisan tangan dia ya. Walaupun tadi kita coba secara visual, yang saya maksud dia ceritakan bentuk, tapi dia lebih memaksa memberikan gambaran. Oke. Jadi dia berbulu semua gitu ya gambarannya. Coba kita dekatkan kamera ya, sebentar ya. Kurang lebih seperti ini. gede. Jadi ini mata, jadi ini kelihatan rambut semua ya, berbulu. Oke. Bisa kamu lanjutin lagi yang kepala buntung gimana? Kalau buntung
Bedanya badan, tangan, kaki gitu kan. Dia pakai baju nggak? Pakai baju. Nggak ada kepalanya. Nggak ada kepala. Iya. Oke, itu kalau ada kepala, tangan, kaki. Kurang lebih gitu. Kurang lebih gitu ya. Tangan, kaki itu dan nah, udah gitu deh. Oke, Ya. gambarannya ya. Ini nih, maaf sini. Oke, kita lihat. Ini kita spontanitas, kita nggak ada persiapan apa-apa ya. Nah, ini gambar makhluk yang kata dia itu makhluk yang banyak bulu ya, Iya. berbulu. Nah, ini kaki ya. Berarti kalau yang ini seperti huruf U terbalik ya. Ini kaki atau dengan tangannya, ini seolah-olah kepala ya, Iya. tapi nggak ada kepalanya ya. Jadi ini gambaran ataupun yang dia bisa wujudkan dalam tulisan tangan, tapi ya seperti itulah gambarannya. Karena tadi dia agak memaksa itu, jadi saya coba ya sudah ikuti, segera menyiapkan kertas. Kebetulan kertas nggak jauh, ini anaknya foto kertas ini nggak kepake, lalu ya mencoba mentransfer pikirannya Rafa kepada gambar. Oke, taruh lagi tripod di sini. Oke. Nah, gara-gara itu kamu ketakutan sampai bawa ke rumah pulang ke Cirebon. Itu sorry ke kota Jakarta, kota tua Jakarta itu acara main. Oh, magang apa? Study tour semacam gitu ya? Iya. Oke. Oke, kamu jelasin, kamu sekolah kelas berapa? Kelas 10 SMK. Jadi kamu ada apa tadi study tour di kota tua. Nah, waktu kamu lihat itu, kamu langsung pulang ke Cirebon atau memang ada disediain hotel atau gimana? Penginapan? nginep langsung pulang. Oh, pulang ke rumah makan. ke rumah makan terus langsung pulang Cirebon. Nah, setelah kamu lihat itu, apa yang kamu alami? Apakah kepikiran terus ataupun gimana? Pikiran. Terus-terusan. Jadi kamu diem aja, banyak diem. Iya. Sama temen ngobrol sempat nggak? Sempat ngobrol, cuman agak gimana ya? Kamu lebih kepikiran itu. Sampai akhirnya pulang ke rumah, lalu terjadi hal-hal tadi ya. Karena Rafa punya tantenya ini seringkali menghubungi saya apabila ada sesuatu hal yang terjadi pada diri Rafa. Ya, seperti tadi badannya dia kaku, lalu menangis karena tantenya ini selalu menjadi sesuatu. Kalau apabila Rafa ketakutan, dia menangis karena ketakutan, dia lari ke tantenya. Jadi tantenya yang bingung sendiri. Nah, tantenya menghubungi saya, dan akhirnya karena faktor kesibukan saya juga agak padat, akhirnya saya bersama tantenya Rafa ini kita melakukan komunikasi secara video call. Lalu saya meminta untuk bisa video call bersama Rafa langsung. Jadi saya hanya memberikan motivasi di mana segala sesuatunya Rafa harus punya rasa percaya diri. Nah, jadi itulah apa yang terjadi pada diri Rafa. Tetapi di antara anak-anak indigo lainnya yang banyak saya temui, dari beberapa, dari yang usia mulai dari 10 tahun hingga ada yang usia 25 tahun, tingkat kemampuan yang ditemui itu saya melihat kemampuan tertinggi ada pada Rafa. Karena Rafa levelnya sudah nggak hanya sebatas melihat, tetapi ada sesuatu hal secara intuisi ataupun segala macam, dia sangat smart, sangat cerdas sekali. Jadi mungkin saya akan membimbing dia, membantu dia segala macam sesuatunya untuk bagaimana cara mengendalikan pikiran, karena segala sesuatu di pikiran. Nah, jadi
yang sering dialami adalah rasa takut. Nah, tinggal bagaimana mengendalikan rasa takut. Dan patut diingat, Rafa, rasa takut ada dalam pikiran kita sendiri. Iya. Jadi kalau kita nggak bisa mengendalikan pikiran kita sendiri, ya sudah deh, kita kalah dengan pikiran kita sendiri. Karena orang-orang seperti Rafa percaya diri, dia bisa tingkatkan. Yakin, dia bisa yakin. Misalkan di sekolahan, dia mau berangkat sekolah ya. Saya nanti di sekolahan akan bisa menguasai semua mata pelajaran. Dan sebelum berangkat sekolah, dia mengatakan dalam dirinya, oh saya percaya diri, saya akan sangat senang, sangat bahagia menuju sekolah. Jadi di saat dia di sekolah, ketemu teman-temannya, ketemu guru-gurunya, atau siapapun, dia merasa senang. Dan fisik dia akan merasa segar, hingga akhirnya apa yang dia bentuk dalam pikirannya, saya akan mampu dan Rafa akan bisa mengerjakan atau menguasai semua mata pelajaran yang diajarkan oleh gurunya. Seketika dia akan bisa. Semua bisa. Jadi bagi Rafa, segala sesuatu yang tidak bisa menjadi tidak bisa kalau dia mengatakan tidak bisa, dan itu akan merugi bagi dirinya sendiri. Tetapi apabila Rafa mengatakan bisa, segala sesuatunya akan bisa. Seperti itu kan? Nah, jadi ini demi Allah ya, bukan ada sesuatu hal yang dibuat-buat atau berrekayasa, tapi saya hanya ingin menunjukkan bahwa Rafa adalah anak muda usia 15 tahun yang memiliki talenta yang luar biasa, hanya saja terganggu bagaimana cara mengelola pikiran alam bawah sadarnya dia. Nah, saya membantu untuk bagaimana Rafa ini mengembangkan segala sesuatunya, karena dia hobi main bola. Sekali dia yakin bisa main bola, dia lincah main bola, dia akan jadi. Tapi kalau dia ragu-ragu lihat lawannya, wah gini, ya udahlah, nggak jadi. Nah, ini bahayanya. Oke, saya akan bantu Rafa secara saya akan memainkan sebuah ini ya. Coba maju lagi dikit. Saya ingin madep sana. Saya bantu dia untuk meningkatkan rasa tingkat percaya dirinya. Karena umumnya anak yang smart, yang pandai seperti Rafa ini, kita bisa main dunia-dunia hipnosis yang ataupun gendam yang bisa membuat Rafa ini menjadi sesuatu yang gimana. Saya ingin mengendalikan dia untuk mudah percaya diri, berani. Oke, lihat tangannya. Tarik nafas sana, tidur. Oke, lemaskan 1, 2, 3 tidur. Oke. Ini Rafa sekarang tertidur. Nah, saya akan memerintahkan dalam pikiran kamu yang saya sentuh saat ini, Rafa. Mulai saat ini kamu bisa mengendalikan pikiran kamu sendiri. Mulai saat ini dan seterusnya, apapun yang terjadi, kamu selalu percaya diri. Kamu tidak ada lagi rasa takut sesuatu hal-hal apa-apa, melihat katanya makhluk kepala buntung lah atau apapun. Kalau kata kamu, saya nggak bisa lihat dia, ya kamu nggak akan melihat dia. Kalau kata kamu lihat, saya bisa mengendalikan, bisa mengendalikan. Artinya kamu hanya bisa mengendalikan pikiran kamu sendiri. Karena seperti hal yang kamu lihat di Kota Tua Jakarta, kamu hanya sempat melihat, lalu terbawa ke alam pikiran kamu sendiri. Jadinya kamu takut dengan sesuatu dalam pikiran kamu sendiri. Nah, sekarang kamu bisa mengendalikan apapun yang terjadi. Sekarang yang penting adalah kamu yakin dengan bidang sekolah kamu harus menjadi anak sukses. Kamu harus punya nilai sekolah yang sangat tinggi, punya prestasi, dan kamu akan banyak sesuatu yang bisa kamu kembangkan dengan kemampuan kamu sendiri, tanpa harus kamu menyendiri. Kamu lebih banyak bertanya dengan teman-teman ataupun dengan siapapun, ingin mengembangkan segala macam sesuatunya, dan kamu akan lebih banyak bergaul dengan teman-teman kamu dan siapapun yang kamu anggap bisa untuk bertukar pikiran. Oke, dalam hitungan 1-3, bismillahirrahmanirrahim, buka mata perlahan dan badan kamu segar-segar. 1, 2, 3. Oke, segar. Segar. Nah, jadi kamu bisa mengendalikan pikiran kamu untuk selanjutnya. Dan oke, mundur dikit. Rafa nanti akan punya channel YouTube, dan bukan untuk mengeksploitasi kemampuan Rafa, tapi Rafa akan menunjukkan apa-apa dan tidak akan melayani terawangan-terawangan ya. Nggak boleh, karena kalau kita main terawang-terawangan gitu, apalagi menceritakan sesuatu yang belum terjadi, itu namanya takabur. Di agama Islam nggak boleh, karena itu sudah mendahului takdir Allah ya. Itu nggak boleh. Jadi boleh aja kamu oke lah dalam dunianya kamu ini belajar sesuatu segala macam, dan itu hanya menjadi sebuah bagian belajarnya kamu untuk mengendalikan rasa takut. Yang katanya makhluknya seremnya apa sih gitu, tapi kan kamu tahu kan, makhluk tadi cuma bisa dilihat, dia nggak bisa nyakar, dia nggak bisa gigit, dia bisa makan.
Nggak mungkin. Jadi kamu nggak akan apa-apa. Jadi kamu cuma bisa lihat, gitu doang kan? Oke, sepakat kan? Berani? Ya. Ya berani dong. Jadi nanti mulai dari sini, nanti mulai Senin ya sekolah ya, pede, percaya diri, yakin. Jadi tante kamu nggak stres lagi, kesian tante kamu tuh. selalu kalau kamu lagi katakanlah kumat, ngelihat begitu nangis, ketakutan, apa kayak sih? Buktinya kan sewaktu video call, ayo cepat kamu ambil air wudhu. Nah, akhirnya kamu baik-baik aja kan? Nah, karena kamu terganggu dengan tingkat delusi yang secara tanpa sengaja, secara tanpa gimana otomatis akhirnya faktor delusi itu mengikuti itu faktor psikisnya kamu sendiri, ditambah dengan faktor apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan secara goibiahnya. Jadi itu yang nggak boleh. Jadi kamu harus bisa memilah-milih ya. Delusi sesuatu yang terbentuk dari pikiran Rafa sendiri. Jadi bisa saja sesuatu yang kamu lihat, kamu pegang, kamu rasakan itu pikiran kamu sendiri. Jadi itu sebenarnya tidak ada apa-apa. Tetapi dibandingkan dengan faktor keindigoan kamu lihat oh begini dan begitu, dan kamu bisa membedakan mana yang betul-betul kamu lihat makhluk itu ada, mana yang cuma ada dalam pikiran kamu sendiri. Kamu harus bisa membedakan. Jadi nggak akan takut lagi kan? Ya iyalah, udah ngapain takut, oke? Oke, paling gitu. Dan ini satu gambaran aja di mana hanya memberikan sesuatu edukasi bahwa yang katanya indigo bukan berarti sesuatu yang menguntungkan, tetapi bisa juga sesuatu yang tidak menguntungkan. Tetapi faktor-faktor yang terjadi pada Rafa ini adalah suatu anak yang memiliki kelebihan kecerdasan yang luar biasa. Hanya saja dia punya masalah-masalah di mana dia tidak bisa mengendalikan faktor-faktor keindigoan yang dia miliki dari sejak lahir. Dan dunia-dunia hipnosis itu bisa membantu untuk mengelola dan membantu alam bawah sadar dia bagaimana dia mengendalikan faktor-faktor keindigoannya dia. Paling gitu aja. Nanti jumpa lagi bareng saya dan mungkin akan ketemu lagi sama Rafa. Kita masukin tempat angker ya, yang katanya banyak setannya. Oke? Berani? Oke kan? Ya iya. Jadi yang kata setan nanti lari nggak? Nggak ngelari. Ngapain lari? Lari kita kesandung repot. Nah, jadi nanti tunggu kesempatannya saya mau ngajak Rafa ke tempat yang katanya angker. Jadi biar dia buktiin makhluk-makhluk itu bisa nggak dia mengendalikannya. Nah, nanti tunggu perjalanan saya sama Rafa di tempat angker. Dan ini real tanpa rekayasa ya. Demi Allah ya. Demi Allah ya. Demi Allah ya. Demi Allah ini gak ada rekayasa dan ini spontanitas. Oke, paling gitu aja. Ketemu saya lagi bareng saya Niko di Cara Bermisteri Channel dan nanti bersama Rafa. Rafa channel apa nih? Rafa channel Indigo ya. Gue kira apa? Rafa ini aja. Apa? Rafa Indigo. Rafa X View. Oh mungkin dia terinspirasi dengan nama-nama game. Nah tapi nggak masalah. Artinya dia sudah punya nama Kojo atau nama andalan dia untuk di dunia medsos. Nah nanti kan di YouTube, TikTok ya, Instagram, Facebook ya. Oke, jadi kita bergerak. Rafa bikin channel, oke? Kamu berkreasi di situ. Macam-macam hal aja. Apa yang tak ingin kamu tunjukkan kepada publik yang sifatnya positif, ya. Jadi Rafa harus punya konten-konten yang sifatnya positif. Karena banyak anak-anak muda sekarang bikin konten-konten yang tidak positif, yang tidak berkualitas ya. Yang tidak berkualitas jangan diikutin. Apalagi zaman-zaman sekarang usia kamu konten tawuran pada dianuin. Tawuran bikin konten gak lucu. Resikonya tangkap polisi, kalau nggak ditangkap polisi mati. Kan gitu. Ya ruginya gitu, tangkap polisi nggak mati gitu kan. Tapi rugi juga, sekolah dikeluarin segala macam, resiko laginya mati. Nah, gara-gara konten tawuran. Jadi ini biar jadi contoh bahwa ada Rafa, dia lebih cenderung ke aktivitas yang positif daripada melakukan aktivitas yang negatif. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.